Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun sanak pendengar dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Kota Padang maupun yang ada di perantauan ya, yang memonitor kami melalui RRI Digital ya. Dan Dun sanak pendengar, seperti biasa di pagi hari Kamis ini Perempat RRI Padang menggelar sebuah spesial program yang bertujuan menelusuri, menggali dan memahami kearifan-kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita, orang Minangkabau, yang tentunya ini merupakan sebuah mutiara terpendam yang harus kita angkat kembali. Dan adapun untuk pagi hari ini, kearifan lokal Sumatera Barat, kita akan berbincang seputar bahasa ya. Jadi kalau kemarin ya, atau minggu sebelumnya kita bicara masalah pendidikan ya, mulai dari pendidikan usia dini, kemudian satu minggu sebelum ini tentang pendidikan remaja atau usia menengah, mulai dengan demikian, maksudnya pendidikan menengah. Nah, sesungguhnya ada hal yang sangat mempengaruhi pendidikan itu, yaitu bahasa. Nah, namun pagi ini sebelum kita masuk ke aplikasi bahasa ataupun juga peran bahasa dalam pendidikan di ranah Minang ini, nah kita akan memulai dari hulunya ya. Jadi hulu hilir nih ya, dari hulu ke hilir kita. Kalau sekarang hilirisasi, kita hulu hilir begitu ya. Dan untuk itu kita akan angkat topiknya adalah eksistensi bahasa Minang sebagai penopang kebudayaan Minangkabau. Karena kenapa topik ini menarik dan sangat padanga? Karena Minangkabau itu diakui sebagai sebuah atau satu dari sekian banyak suku bangsa di Nusantara ini yang perkembangannya dan juga tempat dia bermukim itu tidak hanya di negeri asalnya saja di Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang, tapi juga sudah berada di mana-mana, merantau ya, istilahnya merantau. Ada yang di Sumatera juga, ada yang ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, tentunya ini menarik tentang bagaimana kebudayaan yang sebegitu luas perkembangannya dan bisa bertahan hingga saat ini. Tapi yang menariknya adalah bahwa bahasa Minang itu kita kenal lebih banyak dengan dengan kata begitu ya. Dan rasanya belum ditemukan tulisan atau aksara yang secara sahih atau disahihkan gitu. Tapi kita juga belum pasti sekali nih ya. Nanti kita akan coba konfirmasi ke mama kita yang sangat paham dengan adat Minangkabau ini, yaitu Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Beliau adalah salah seorang pemangku adat Koto Piliang ya, dan juga seorang akademisi. Baik, kami telah tersambung dengan narasumber kita, mama kita, Dr. Saiful Yazan Mangkudun, di link Zoom Perempat RRI Padang pagi hari ini. Dan kami akan sapa dulu kebersamaan beliau. Namun sebelumnya kami ingatkan atau kami sampaikan kembali ke Anda yang mungkin baru saja bergabung di program ini dan sana, bahwa nanti di tengah perbincangan kami Anda juga bisa berpartisipasi, menanggapi ataupun juga bertanya tentang topik kita melalui dua line telepon, yaitu 0751 812414 dan juga 0811 66092240. Dan kami ingatkan kembali, topik kita adalah eksistensi bahasa Minang sebagai penopang kebudayaan Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun berada. Audio saya bisa ditangkap Bung Adit? Bisa ditangkap dengan jelas. Iya. Nah, kalau audio suara bagus, cukup terang di sini. Terang ya, alhamdulillah. Berarti kita bisa berkoneksi dengan baik ya. Baik, Mak, pagi ini satu kesempatan yang menarik saya pikir untuk menelusuri tentang bahasa Minang. Nah, yang paling menarik itu bagi saya adalah kita akan lihat banyak aspek ternyata bahasa Minang ini dalam kehidupan orang Minangkabau ya, Mak ya. Bukan hanya
apa ya, bukan hanya sebagai alat komunikasi harian gitu ya, tapi dari informasi yang saya dengar di sana juga tersimpan semua ajaran-ajaran Minangkabau. Ya, kenapa demikian? Karena apa benar, Mak, kalau Minangkabau itu sampai saat ini belum punya aksara yang ditetapkan bahwa inilah aksara Minangkabau itu. Karena sebelum ini kan kita tahu penyampaian-penyampaian tulisan Arab, dikenal dengan Arab Melayu kan gitu ya, Mak ya. Nah tapi dari segi kata-kata Minangkabau boleh dikatakan sudah diakui gitu ya, Mak ya, mempunyai apa ya, sebuah potensi ataupun juga sebuah kekayaan kata-kata yang kabar-kabarnya nih sempat dikasih gelar The Kingdom of Words gitu ya. Kerajaan kata-kata. Nah gimana, Pak, tentang bahasa Minangkabau ini seperti yang saya katakan. Silakan dulu, Pak Tuanku. Terima kasih Bung Adit, selamat pagi di sana pendengar dimanapun berada. Betul, itu sebuah julukan yang diberikan oleh seorang peneliti dari Australia namanya Jane Drakart. Katanya Minangkabau itu adalah Kingdom of Words, kerajaan kata-kata, kerajaan yang tidak tegak karena pasukan perang, tapi karena kemampuan kata-katanya. Jadi kata-kata yang disampaikan itu bisa menguasai wilayah yang sangat luas. Ya, tadi Bung Adit menanyakan tentang aksara. Minangkabau itu sejak awal tidak punya aksara, atau lebih jelasnya aksaranya itu aksara yang paling rumit yang dikatakan piktogram. Jadi aksara itu kan untuk menyimpan bahasa atau membuat bahasa itu bertahan dalam bentuk tulisan. Nah, ada tingkat-tingkatan aksara itu menurut ahli bahasa. Aksara yang paling sederhana itu seperti yang kita lihat alfabet, ABC atau alif bata itu. Yang agak rumit seperti yang di Cina itu dalam bentuk huruf kanji, huruf hiragana, katakana yang ada di Jepang. Jadi satu huruf itu melambangkan satu kata. Nah, kalau untuk Minangkabau tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk kata, tapi dalam bentuk satu tuturan lengkap dalam sebuah lukisan. Saya contohkan begini. Apakah Minangkabau tidak menyimpan petuah tentang tugas seorang mama di seorang laki-laki di Minangkabau, seperti yang dituturkan kalau paku kacang balimbiang ambil tampurang lenggang lenggokkan itu. Itu kan tuturan yang sudah sangat baku. Apakah tidak disimpan? Itu disimpan dalam sebuah ukiran. Ukiran itu dikatakan kalau namanya kalau paku. Ukiran itu ada di setiap tiang utama rumah gadang. Siapapun tahu, oh ini kalau paku ini. Ketika orang melihat ukiran itu, orang tidak membaca ukiran itu, orang mengingat ukiran itu mengingatkan kepada sebuah tuturan, tugas tanggung jawab seorang laki-laki Minangkabau dalam pantun 6 baris atau talibun. Kalau paku kacang balimbiang ambil tampurang lenggang lenggokkan bawa menurun ke sarwaso. Anak dipangku kemanakan di limbiang urang kampung dipatenggangkan tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jo adatnya. Itu sebuah tuturan yang sudah baku, disimpannya tidak dalam bentuk huruf tapi dalam sebuah piktogram. Bukan lukisan ya. Piktogram itu gambar baku yang dipahami bersama. Ini ukiran kalau paku ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan Minangkabau tidak punya aksara, ada aksaranya berbentuk piktogram itu, tapi tidak alfabetis. Alfabetis itu dikatakan aksara yang paling rendah itu, sama dengan huruf paku. Yang lebih tingginya yang seperti di Cina. Cina itu satu gambar itu melambangkan sebuah kata, bahkan sebuah kalimat. Begitu Bung Adit. Jadi bahasa Minangkabau itu adalah lisan yang disimpan dalam bentuk tulisan itu piktogram. Gitu. Jadi bahasa Minang itu lisan yang disimpan nih, Mak ya. Disimpan dalam piktogram tadi, Mak. Piktogram, ya. Piktogram ya. Oke. Jadi itu memperlihatkan bahwa memang bahasa Minangkabau
boleh dibilang agak rumit-rumit juga nih Mak ya. Bukan agak rumit, sangat agak rumit barangkali ya. Iya. Seluruh rumah gadang itu adalah ukiran yang ada namanya. Ya. Ukiran yang ada di rumah gadang, di Rangkiang, di balai adat itu ada nama ukirannya, dan nama ukiran itu menyimpan sebuah filosofi. Nah, itulah huruf Minangkabau kalau mau dikatakan aksara. Aksara piktogram. Berarti Jadi lewat simbol-simbol ya Mak ya, lewat betul sekali. Tapi dibilang gambar enggak juga Mak ya? Bukan gambar. Bukan gambar, tapi lebih abstrak. Simbol. Lebih abstrak simbol ya. Jadi ada namanya Itiak Pulang Patang, ada Lambah Bagantung, ada Anggang Mangiro, dan seterusnya. Itu sebuah ukiran yang menyimpan makna, dan makna itu ada dalam tuturannya. Begitu Bang Adit? Ya berarti ya lebih ke makna gitu ya Mak. Artinya satu simbol itu mengandung, ya katakanlah mungkin bisa juga akhirnya beda persepsi ya Mak ya, atau ya mungkin si A memperspektifkan seperti ini, nanti B melihat lagi perspektifnya mungkin berbeda. Apa bisa demikian jadi ya Mak? Bisa saja, karena itulah Minangkabau itu. Dia tidak menerjemahkan satu kata itu dalam satu makna. Jadi satu tuturan itu bisa artinya bermacam-macam. Ya, bahkan ada tingkatan pemahaman terhadap kata-kata itu. Ada 4 tingkatan pemahaman kata. Ada kato nantasera, kata yang terucapkan. Ada kato nantasure. Nah, kalau sudah tersurat itu dia sudah agak baku. Tapi dalam dari itu ada nantasire, yang tersirat itu hanya bisa dipahami kalau ada diskusi tentang makna. Kemudian lebih dalam dari itu nantasurwa. Nantasurwa itu bukan diskusi tentang makna lagi, diskusi tentang hakikat. Jadi sebuah kata itu ada yang tertabur saja, ada yang tertulis saja, tapi ada yang tersiratnya, dan ada yang tersuruh maknanya, hakikatnya. Jadi seorang penghulu dia tidak bicara tentang arti kata. Seorang penghulu itu bicara tentang hakikat dari sebuah ucapan. Bahkan dalam sebuah perundingan, penghulu itu tidak bicara pun dia sudah memutuskan sesuatu. Jadi ada martabat kata dalam adat Minangkabau itu. Martabat kata ya. Martabat kata. Jadi ada kata yang hanya sekedar untuk orang awam, ada kata untuk dubalang, ada kata untuk manti, ada kata untuk tuanku, ada kata untuk penghulu. Kata untuk penghulu itu kata berhakikat. Bahkan lebih tinggi dari itu ada makrifat katanya. Jadi dia hanya mengucapkan satu kata itu sudah selesai rundingan. Nah, seperti itulah tingginya bahasa bagi orang Minangkabau. Jadi bahasa yang diucapkan sehari-hari oleh orang awam bisa sangat berbeda ketika itu diucapkan oleh penghulu di balai adat atau dalam sebuah upacara adat. Begitu Bang Adit. Begitu ya Mak ya. Jadi dalam kata atau dalam bahasa yang berupa kata-kata tadi itu ternyata juga ada tingkatannya, disebut dengan martabat kata begitu ya Mak ya. Betul. Martabat kata ada yang tasera, tasuru, tasire dan tasuru. Nah, apakah ini sama Mak dengan istilah apa Mak ya? Kalau di daerah-daerah lain kan kita kenal ada istilahnya bahasa halus. Kemudian bahasa dalam kasar nggak juga, tapi bahasa halus, kemudian bahasa awam, katakan demikian ya Mak ya. Nah, apakah sama itu dengan bahasa pasaran? Iya. Ada bedanya. Kalau kita ambil contoh dari saudara kita di Sunda, saya sedikit belajar bahasa Sunda karena ada beberapa tahun di sana. Bahasa Sunda itu untuk mengucapkan makan itu berbeda kepada orang yang berbeda. Ya. Misalnya kepada bayi itu maam, bayi mari maam gitu ya, anak kecil. Nah, kalau untuk orang dewasa mangga tuang, tuang itu untuk orang dewasa. Untuk orang yang lebih terhormat itu
tidak boleh tuang itu. Neda. Maam, tuang, neda untuk orang yang berbeda. Untuk hewan tidak boleh dipakai itu. Tidak boleh dikatakan hewan itu maam, tidak boleh hewan dikatakan tuang, tidak boleh hewan dikatakan neda. Kalau ayam harus nyatu. Kalau anjing ngalebok. Jadi kata itu berbeda tujuan kepada objek yang berbeda itu kalau dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Jadi tidak boleh seorang muda menyapa orang tuanya, mari makan, itu kasar itu. Mangga dahar, dahar itu kasar, bahasa pasaran. Dahar itu hanya boleh untuk orang yang setara. Mangga dahar, mari makan. Tapi kalau orang sudah tua, mangga tuang. Itu bukan martabat kata, tapi stratifikasi penggunaan kata bagi orang berbeda. Mungkin kalau kita refleksikan ke Minang bisa dengan kata nanampe itu ya, Mak ya? Berbeda, Bung Ade. Berbeda lagi, Mak, nanti kita lihat bedanya. Bagi orang Minang, satu kata itu tidak dirubah bunyinya, maknanya yang berbeda. Oh, begitu. Berarti wujudnya tetap sama, tapi maknanya berbeda. Yang bertingkat-tingkat. Oh, makna di sini makna pemahaman maksudnya, Mak? Iya, kata makan saja. Iya. Bagi orang Minang, anak kecil makan, orang dewasa makan, orang tua makan, raja pun makan. Iya. Tidak dibedakan. Tapi kata makan itu bisa bertingkat-tingkat maknanya bagi orang Minang. Barangkali ini sudah dipakai oleh Indonesia, namanya arti konotasi. Makan tangannya. Makan tangan itu bukan berarti dia memakan tangannya. Makan tangan itu dia berarti berhasil atau sukses. Makan jo kaji ko. Makan jo kaji ko artinya dipahami juga artinya uraian itu. Jadi kata makan itu bagi orang Minang cukup satu kata makan, tapi maknanya bisa bertingkat-tingkat. Bahkan dalam intonasi saja bagi orang Minang makan itu bisa berubah. Makanlah. Di sana ada nada untuk menghardik orang. Walaupun terdengarnya sama saja, makan juga, tapi makna satu kata itu berlapis-lapis bagi orang Minang. Terbalik dengan saudara kita di Jawa atau di Sunda, kata itu berganti penggunaan untuk orang yang berbeda. Barangkali kita bisa gunakan langgam nanampe yang Bung Adit katakan tadi itu. Kato mendata, kato mendaki, kato menurun, kato malereang. Itu langgam kata namanya. Penggunaan dalam berbagai situasi. Ya, mendata itu kepada orang yang setara atau dalam situasi setara. Malereang itu untuk kiasan atau makna konotatif, ya, makna yang dirahasiakan atau makna yang dimajaskan atau dikiaskan. Nah, kalau kata menurun, kata memerintah kepada bawahan. Tapi wujud bunyi kata bagi orang Minang tidak berubah-ubah. Artinya perintah makan, kita ambil satu kata yang sederhana ini saja. Perintah makan itu bagi orang Minang itu digunakan untuk raja, untuk penghulu, untuk datuk, untuk anak-anak, bahkan untuk hewan juga. Kata tidak berubah untuk siapapun. Nah, di sini prinsip demokratis, tidak berubah penggunaan kata itu. Kepada datuk juga silakan makannya. Kepada anak-anak, mari makan anak-anak, begitu. Kalau bagi saudara kita di Jawa, di Sunda tidak boleh mengajak orang tua dengan dahar, kasar gitu. Tapi bagi orang Minang ada cara konotatif dengan bahasa kiasan. Nah, lahado hidangannya kita parenai. Parenai itu artinya kita santap. Parenai itu bukan berarti menggantikan kata makan, tapi dibuat
bahasa baru atau majas kiasan baru sehingga bahasanya jadi halus. Nah, begitu Bung Adit. Memang sangat rumit kalau kita melihat cara orang Minang menggunakan kata. Katanya itu juga maknanya berlapis-lapis. Begitulah kira-kira. Baik. Nah, sanak pendengar di mana-mana Anda berada, itu hantaran dari Mak Tuanku Mangkudun ya, tentang bahasa Minangkabau. Ini baru bahasa, kita bicara bahasa baru nih ya, belum ke fungsi, belum ke seni dan sebagainya. Baik, silakan kalau ada di antara Anda yang mungkin sedikit penasaran, mungkin juga sampai kebingungan seperti saya saat ini. Ya, karena memang itulah tingginya bahasa Minang ya. Jadi butuh keseriusan juga nih seperti kita menyimaknya untuk mengetahui seperti apa bahasa Minang. Silakan Anda bergabung di 0751812414 atau di 0811660924. Baik, Mak Tuanku. Oke, sepertinya ada langsung bergabung, Mak. Ini memang ditatah nih Mak ya, kalau memahami bahasa Minang ini sepertinya simple tapi ternyata luar biasa. Halo, assalamualaikum Pro 1 maaf, Pro 4 dari Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuanku, sama-sama pagi. Waalaikumsalam. Ini kalau tidak salah Bu Mel ini. Iya Bu Mel ya. Oke. Iya. Baik, silakan Bu Mel ke Mak Tuanku. Mak Tuanku, masalah bahasa Minang keberadaannya atau esensinya di ranah Minang kan begitu? Iya. Di sini saya dengar tadi ada bahasa Minang yang sifatnya konotatif, denotatif. Kalau tiba bahasa Indonesia, konotasi dan denotasi kan begitu? Iya. Kita lihat di masa lalu ya Mak Datu, ini ada sejarah yang menyatakan sejarah Minang ini ada berbentuk benda, ada berbentuk lisan dan tulisan. Dan tulisan ini menggambarkan di sini bahasa Minang, kan begitu Tuanku. Namun di sini ada pendidikan di masa Belanda, apakah itu bahasa Belanda atau bahasa Indonesia atau bahasa Minang saya tidak tahu. Ini sekolahnya pendidikannya yang disebut dengan Mulo, bukan Milo ya, Mulo. Nah, Mulo ini sederajat dengan pendidikan sekarang apa? Kemudian lagi dalam masalah satu kata banyak arti, itu benar, ya. Namun di sini ada penegasannya ya Mak ya, bahasa Minang ini seperti kita lihat di daerah Jawa itu tulisan Sangsekerta ini boleh katakan dibudidayakannya atau dilestarikannya. Tapi kita di Minang ini bagaimana nih Mak Tuanku? Hanya merupakan lukisan atau tidak dengan bahasa seperti tulisan Arab Melayu itu. Itu hal yang menarik sekali. Jadi mohon penjelasannya Mak Tuanku. Mutir, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan Mak, akhirnya benar saya bilang Mak, dari penasaran jadi bingung. Saya juga Mak masalahnya. Makanya saya bertanya ke Mama. Silakan Mak Tuanku, menarik pertanyaan. Iya, kita coba bahas satu persatu tentang pelajaran bahasa di zaman Belanda. Zaman Belanda itu ada sekolah untuk masyarakat Bumi Putra, istilahnya Bumi Putra itu pribumi. Ada Kweek School itu sekolah desa. Sekolah desa itu 3 tahun biasanya. Kemudian ada Mulo. Kweek School itu mungkin setingkat sekolah dasar sekarang ya. Yang dibilang SR orang tua-tua dulu Mak, sekolah rakyat. Iya. Kalau sudah merdeka namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat, oke. Kemudian ada Mulo itu setingkat SMP sekarang. Kalau masyarakat Kota Padang melihat ada SMP 1 di Jalan Sudirman, itu Kweek School itu. Di situ Bung Hatta dulu, bukan Kweek School, itu Mulo dulu. Mulo tempat Bung Hatta sekolah dulu. Bung Hatta sekolah di Mulo yang sekarang jadi SMP 1. Nah, yang dikatakan Bu Mel tadi, pada masa itu pemerintah Hindia Belanda ini mengajarkan pelajaran bahasa Minang, bahkan ada tulisan Arab Minang
orang mengatakan Arab Melayu, ya. Itu Arab Minang. Kenapa? Kalau Arab Melayu tidak punya ngeh dan nye. Kalau Arab Minang itu ada ngeh, ada nye, ada ceh. Nah, Arab Melayu yang untuk bahasa Minang diajarkan waktu itu. Nah, sampai sekolah rakyat tahun 1945 sampai tahun 1960-an itu masih diajarkan bahasa Arab Minang atau bahasa Arab Melayu itu. Kalau bahasa Arab Melayu itu disebut orang juga dengan tulisan Jawi, tulisan Arab yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menuliskan bahasa Melayu. Nah, bagi orang Arab sendiri mereka susah membacanya, tapi bagi orang Melayu itu diajarkan itu. Ada contoh kata yang bingung orang Arab membacanya, kaf, mim, ba, lalu ngeh di belakangnya. Apa bacanya kambing, apa bacanya kumbang, apa bacanya kembung, sama saja. Karena tulisannya begitu, tidak pakai baris atas bawah. Kambing, kembang, kumbang, kembung itu sama tulisannya. Nah, dibaca hanya karena ada konteks, ada urutan tulisan itu dari awal sampai akhirnya. Ini akan dibaca kambing, atau akan baca kembang, atau akan baca kembung. Begitu. Nah, itu tulisan yang di zaman pemerintahan Hindia Belanda di Kweek School dan di Mulo diajarkan. Ada pelajaran bahasa Melayu waktu itu, ya. Walaupun yang diajarkan adalah bahasa Minang. Sampai SR tahun 1950-an masih diajarkan itu. Saya masih sempat tersentuh sedikit pelajaran itu sehingga bisa sedikit-sedikit membaca tulisan Arab Minangkabau itu. Kemudian setelah sekolah dasar tidak ada lagi pelajaran bahasa Minangkabau, tidak ada lagi pelajaran bahasa Melayu atau tulisan Arab Melayu itu. Terakhir itu saya ingat tahun 74 pelajaran itu. Kemudian kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah itu bertukar, tidak ada lagi pelajaran bahasa daerah. Begitu, Bung Adit. Yang ditanyakan Bung Mel. Yang kedua tadi tentang majas, bukan majas, konotasi dan denotasi. Ya. Bagi bahasa Indonesia ada makna denotasi, makna yang ada di dalam kata. Kemudian ada makna konotasi, makna yang dititipkan pada kata. Nah, misalnya kata rumah berumah baru, Amir berumah baru. Nah, kalau dalam denotasi artinya Amir mempunyai sebuah bangunan berbentuk rumah yang baru. Tapi kalau dimasukkan makna konotasi, bukan dia punya rumah bangunan, tapi dia baru menikah, baru berumah tangga. Berumah baru itu artinya berumah tangga, bukan mempunyai bangunan baru. Nah, kalau bangunan baru itu makna denotasi. Kalau mempunyai rumah tangga baru, baru menikah, itu artinya makna konotasi. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Minang, makna itu berlapis lagi. Bukan hanya konotasi, konotasi itu yang tersirat, ada lagi yang tersuruh. Ketika dikatakan berumah baru itu, bagi orang Minang, itu maknanya bukan hanya punya bangunan baru atau punya rumah tangga baru. Bisa saja dia punya partai baru, pindah partai, pindah koalisi. Jadi kalau masuk ke lapau orang Minang, apa kata orang Minang? Oh, ada Partai Demokrat sudah berumah baru ke koalisi A, begitu. Bagi orang Minang itu dipakai kemana-mana. Dan bagi konotasi Minangkabau itu dikatakan tasire yang berlapis-lapis dan nantasuruanya. Begitu barangkali sekadar contoh, Bung Adit. Iya. Jadi
Banyak ini ya, banyak lapis-lapisnya dalam bahasa Minang ternyata Mak Tuanku. Ya, dalam bahasa Minang berlapis-lapis makna. Tidak sesimpel yang kita lihat selama ini, diucapkan satu kata langsung ya. Jadi berarti memang cocok juga topik kita pagi ini, yaitu bahasa Minangnya sebagai penopang kebudayaan Minangkabau. Kenapa? Karena saya lihat ini bukan hanya persoalan. Selama ini kan kita ketahui bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi antara komunikan dan komunikator, kan itu ya, antar manusia. Hanya penyampai pesan-pesan, katakanlah pesan-pesan di saat itu, hari itu, dan tentang kepentingan mereka. Tapi kalau kita lihat sampai ada yang tasera, ada yang tasure, ada yang tasire, bahkan ada yang tasuru. Saya melihat ini bukan sembarang dibikin, artian bukan kebetulan ini, tapi memang sengaja sepertinya seperti itu Mak Tuanku ya, sampai dibikin yang tasuru, tasure, dan tasire ini gitu Mak. Apakah ini ada hubungannya dengan kebudayaan Minangkabau sendiri Mak Tuanku? Ya, jadi Minangkabau itu kebudayaannya memang berlapis-lapis, mulai dari dalam bentuk fisik, dalam bentuk kegiatan, kemudian dalam bentuk makna, kemudian dalam bentuk hakikat, kira-kira begitu ya. Jadi ketika dikatakan ada adat nan nampe, adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat, di sana itu berlapis-lapis makna tentang adat itu diajarkan. Ya. Jadi tidak sekedar aturan yang letterleh atau aturan yang bermakna denotatif tadi, ya. Tapi ada makna yang konotatif, ada makna yang tersirat, ada makna yang tersulut dalam sebuah aturan adat itu. Ya. Nah, jadi adat nanampe, kato nanampe, dan seterusnya itu, tingkatan-tingkatan itu menyebabkan orang Minang tidak serta-merta, tidak tiba-tiba mengatakan sesuatu berdasarkan yang dia temui. Dia akan mengunyahnya terlebih dulu, dalam arti dia analisa dulu, dia pikirkan dulu apa ini maksudnya. Kita sering menyatakan orang Minang itu mengatakan sesuatu itu terbalik dari kenyataan yang harusnya dia ucapkan. Sering dicontohkan ketika seorang mama di tengah keramaian memarahi kemenakannya. Nah, tapi didengar orang, si mama sedang memuji kemenakannya. Mungkin kemenakan ini sedang salah tingkah di tengah keramaian. Apa kata si mamanya? Rancak karajuang. Sanang tidak mencari. Ulang disuap balik deh. Kalau itu diterjemahkan secara denotatif, oh bagus kerjamu, senang nanti saya melihat, besok diulangi ya. Itu arti denotatif. Tapi di sana tidak denotatif yang keluar, bukan konotatif lagi. Di sana ada yang tersuruh, ada kemarahan berlapis-lapis dari semama itu. Ketika dia mengatakan rancak karajuang, itu bukan dia memuji, dia mengatakan kerja kamu salah. Nah, ketika dia mengatakan sanang hati dan menceriak, senang itu berarti dia merasa dipermalukan. Ucapan itu artinya kamu telah mempermalukan saya. Besok ulang balik itu sebuah peringatan keras. Larangan keras ini ya. Awas kalau kamu ulangi lagi. Nah, ini kan hanya bisa dimaknai oleh orang yang terkait dengan budaya itu. Iya. Rancak karajuang. Sana nggak tidak mencari. Ulang balik deh. Nah, itu kemenakan yang mendapatkan sapaan begitu, pernyataan begitu akan kuyu dan akan minta maaf, akan keluar dari keramaian. Dan itu dilatih bertahun-tahun dalam kehidupan antara mamak dan kemenakan, tidak tiba-tiba. Ada latihan-latihan memahami majas itu, memahami kiasan, memahami yang tasire dan memahami yang tersuruh.
dari sebuah ucapan. Begitu Bung Adit. Nah, muncul pertanyaan, Mak, kenapa? Ya, kenapa harus seperti itu, gitu ya? Kita awali dari kenapa harus kata-kata itu atau dari kata itu ada yang tasure, ya. Kemudian dari kenapa juga tidak langsung saja ke makna yang tasireknya ya disampaikan. Kenapa gitu ya. tidak buka kulit tanpa isi? Kenapa Gitu ya? kulit tanpa isi? Kenapa harus berlapis dari 4? Ini kan merumitkan kalau bahasa anak sekarang lah ya. Kalau kita lakukan pendekatan karakter pragmatis zaman ini kan merumitkan, menghabiskan waktu, tidak efisien, tidak efektif kan gitu ya. Dan jangan-jangan itu nanti juga jadi apa ya, jadi sebuah alasan untuk malas berbahasa Minang, malas mendalami bahasa Minang karena tidak yang tadi alasan yang tadi itu. Gimana Pak mencoba mempertemukan ini, Pak? Silakan. Ya, keterampilan kemampuan untuk memahami majas itu, memahami kiasan, memahami bahasa yang tersirat, memahami yang tersuruh itu adalah sebuah mekanisme seleksi. Jadi ketika seorang kemenakan, seorang anggota kaum itu dilakukan akan diseleksi menjadi calon pemimpin, yang dinilai nanti adalah kemampuannya memahami tingkatan-tingkatan makna kata itu. Kalau kemampuannya hanya memahami makna yang terserak saja, makna denotatif saja, makna yang langsung saja, maka dia tidak layak jadi pemimpin. Orang bilang itu baru tingkat kemenakan gitu ya, Pak ya? Iya. Bahasa tingkat kemenakan. Kemenakan. Jadi bahasanya begini. Ini baru kemenakan antasera. Iya. Alun bisa dijadikan kader untuk kepemimpinan. Dan dalam kaderisasi kepemimpinan itu kan dalam rundingan-rundingan keluarga itu akan terlihat itu mana kemenakan ini yang bisa memahami yang tingkatan yang lebih tinggi dari sebuah majas. Dia akan melakukan dalam bahasa adatnya begini, alun disuruh nyolah pai, alun ditagah nyolah baranti. Itu kemampuan memahami kiasan. Jadi untuk menyeleksi calon pemimpin dalam kaum, bahkan dalam nagari sekalipun, dalam suku, dalam nagari, itu cukup dengan melihat kemampuan dia, keterampilan dia memahami tingkatan majas tadi, tingkatan bahasa kiasan tadi. Kalau dia sudah bisa memahami yang tasurwa, bahkan hanya dengan sebuah kedipan mata dari penghulu, si kemenakan ini sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau kemenakan ini kemampuannya hanya memahami bahasa-bahasa yang lurus, tabuang saja, ya dia kemenakan juga, tapi kemenakan yang tidak akan diberi tugas yang berat sebagai pemimpin. Begitu Bung Adit. Iya. Nah, sepertinya saya jadi ikut tersirat nih istilahnya. Tersirat juga makna, Mak. Kalau di dalam bahasa itu sendiri itu menggambarkan, mencerminkan tingkat pemahaman, tingkat kedewasaan, tingkat tingkat kearifan seseorang dan tingkat kehalusannya dalam menangkap sinyal itu. Apakah itu juga menjadi sebuah metode seperti yang bilang tadi, memilih untuk kader tadi, sehingga sengaja dibikin kata-kata seperti itu untuk menjadi seleksi alam tersebut. Maka demikian, Mak. Ya, begitu. Artinya begini, ketika bahasa itu dibuat berlapis-lapis, yang bisa menyuruh ke lapis terdalam itu adalah calon yang diharapkan akan jadi pemimpin di masa depan. Kalau dia hanya bisa memahami di permukaan kata saja, dia akan tetap jadi rakyat badarai, kira-kira begitu. Biasa, ya. Di balai adat pun begitu, makin tinggi posisi seorang penghulu, dia makin tidak banyak bicara. Dia hanya sampai kepada tingkat makrifat dari kata-kata yang bertebaran itu saja. Artinya tanpa dia berkata, dia sudah bisa paham dan menyampaikan gitu ya, Mak? Betul. Jadi dalam rundingan dalam upacara adat misalnya, yang paling banyak bunga-bunga kata-katanya itu adalah janang. Janang itu orang yang
jadi protokol acara. Makin tinggi tingkatnya sesudah janang nanti ada mantinya, kemudian kepada malinnya. Nah, ketika sudah sampai di tingkat penghulu, penghulu itu kata-katanya sedikit. Hemat. Hematnya itu hanya untuk yang menjadi kata putus, akan dilakukan ini, akan dilakukan itu, dan silakan dilanjutkan atau silakan dihentikan. Itu saja. Tapi ketika masih di tingkat awal, di tingkat janang, tingkat orang yang berbicara banyak, itu bahasanya berbunga-bunga kesana kemari, tapi hakikatnya nanti ada di tangan penghulu. Ma'rifatnya putus ketika ada ucapan iya, tidak, dihentikan, diteruskan, bagus itu atau tidak betul itu. Begitu kira-kira, makin tinggi posisi seorang penghulu dalam balai adat, makin sedikit dia bicara, bahkan tidak bicara sama sekali pun dia sudah memutuskan sesuatu. Heboh pun orang dalam perundingan yang bersilang kata, pada akhirnya diserahkan kepada penghulu pucuk, dia hanya berdiri dan meninggalkan balai adat itu sudah keputusannya. Keputusannya apa? Dia menolak. Begitu. Tanpa kata pun dia bisa menyampaikan sebuah keputusan. Nah, inilah yang dikatakan kato penghulu, kato bahakikai. Begitu Bung Adit. Baik, luar biasa. Dan ini juga jadi sebuah warisan akhirnya ya Mak ya. Kato ini diturunkan secara 4 hal tadi, ada tasera, tasure, tasire dan tasuru. Aduh, banyak sekali Mak ya. Nah, Mak, kalau begitu Mak, saya melihat ada sebuah 2 skill yang perlu dimiliki ini untuk bisa masuk ya dan paham dengan bahasa Minangkabau ini sampai dapat makna yang sesungguhnya itu. Apakah ini ada hubungan dengan yang kita bahas juga selama ini dengan istilah raso Jo Pareso gitu loh Mak. Karena ini sepertinya nggak bisa sekedar melihat yang tertulis saja gitu ya Mak ya. Ada nilai-nilai rasa dan ada juga nilai-nilai logika, nilai-nilai penelaahan istilah orang sekarang, nilai-nilai pemikiran sehingga baru sampai di maksud kata yang sesungguhnya. Seperti tadi Mak bilang ketika Mama memarahi keponakannya, santiang ya, ya kan, ulang besok oleh deh. Nah itu kan kalau kita rasanya bebal gitu, kalau rasanya tumpul kan tuh bisa ketawa juga Mak. Oh iya Mak, lama Jadi dan orang bisa. Iya, tentara semua. Nah ini kan parah nih akhirnya fatal ya Mak Tangku. Artinya memang dituntut sebuah nilai rasa dan nilai periksa di sini Mak ya. Oke, mungkin nanti kita coba uraikan. Ini ada pertanyaan lagi Mak di telepon. Kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sih, Mak Tangku. Ulang kembali saya tanya. Iya, silakan nih Mel. Bu Mel. Mak Tangku tadi cerita masalah penulisan dan bahasa. Tulisan dahulu pakai nyeh. Ya. Misalnya Caca itu TJ tulisannya apanya ya Tangku ya. Kemudian banyak satu kata banyak arti. Di sini kita lihat ini misalnya bisa itu bisa dapat, bisa racun ya tiba di ular gitu ya Mak Tangku ya. Jadi ini tampaknya ada lagi bahasa dalam buku bahasa Indonesia ditemukan nih Mak Tangku, LKS. Ibunya berang pada anaknya. Di titik berang ini sama dengan apa? Jawab anak, yo sabana berang. Padahal berang ini artinya sama dengan marah. Kemudian kumuh baju kamu nanti. Apa jawabnya? Artinya, iyo sabana kumuh. Itu anak pada kumuh itu sama dengan kotor, kan begitu. Jadi bahasa Minang ini seolah-olah mendasari ke bahasa nasional nampaknya Mak Tangku. Dan di sini tercermin kalau kita bawakan kepada budaya alam Minangkabau seperti falsafah Minang, alam tak kambang jadi guru. Di sinikah nampaknya sosial masyarakat masa lalu dengan sekarang tuh sudah apa saja ya Mak Tangku ya. Karena mudahnya menerima dalam bentuk apapun. Misalnya ada bangsa asing yang berniaga ke ranah Minang
diterima dengan baik. Karena makna kata tadi itu yang apakah memang demikian itu Mak Tuanku kalau kita bawa ke budaya alam Minangkabau. Mohon penjelasannya Mak Tuanku. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya pancingan saya mengena nih, Mak. Ketika saya mengatakan Wabutu Raso Jepareso dan Bu Mel sudah duluan ternyata. Oke, silakan Mak Tuanku. Ya, pertanyaan Bung Adit memang terkait dengan sistem pembelajaran atau sistem pendidikan dalam tanda petik ya. Sebab pendidikan itu mungkin dimaknai sekolah saja. Yeah. Pendidikan di masyarakat sebenarnya lebih lebih masif, lebih kental, yang berpengaruh kepada kepribadian anak negeri ini. Jadi pendidikan raso pareso di Minangkabau itu memang menentukan anak itu akan berkembang baik atau tidak. Ya, makin tajam kemampuan dia menangkap makna yang tersirat itu, rasa bahasanya makin tajam, maka dia akan menjadi orang yang umumnya lebih berhasil sebagai calon pemimpin, begitu. Jadi tadi Bung Adit mencontohkan kalau dalam tanda petik dia hanya memahami hal-hal yang di permukaan bebal istilahnya, ya dia tetap dihargai sebagai manusia ya pada level itu, pada tingkat itu. Dia tidak akan diserahi amanah hal-hal yang berat sebagai pemimpin masyarakat. Maka dikatakan martabat kata itu ada kata hanya untuk kelasnya dubalang. Dubalang itu penjaga ya atau tenaga fisiknya yang diperlukan. Katanya boleh menderas, kata dubalang, kata mendareh. Dia boleh menggunakan kata-kata yang keras dengan menghardik, karena yang diharapkan adalah tenaga fisiknya. Tapi kalau dia sudah menjadi seorang menteri, dia harus berbicara dengan hakikat. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan lagi tenaga fisiknya, tapi pikirannya. Kalau dia sudah sampai pada tingkat penghulu, dia sudah sampai pada makrifat. Kenapa? Makrifat itu untuk mengambil keputusan. Jadi bukan sekadar pikiran, tapi sudah pada tingkat keputusan, ini iya, ini tidak, ini baik atau ini buruk, ini diambil atau ini dibuang, dan seterusnya. Itu pada tingkat pemahaman bahasa yang menentukan posisinya dalam kepemimpinan di masyarakat. Kemudian yang dari Bu Mel tadi, peran bahasa Minangkabau untuk bahasa nasional Indonesia. Supaya kita ingat kembali, kesepakatan menghadirkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda, itu sebagian besar pengusulnya itu adalah orang Minangkabau. Di antaranya ada Muhammad Yamin di sana yang menulis teks Sumpah Pemuda 95 tahun yang lalu itu. Yang dikatakan bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara sebagai lingua franca namanya, bahasa perdagangan atau bahasa pergaulan antar pedagang di berbagai pelabuhan di Nusantara. Dan bahasa Melayu itu sangat-sangat dekat dengan bahasa Minangkabau. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama ketika bahasa Minang berperan dalam bahasa Melayu. Nah, kemudian ada masa ketika banyak sekali tokoh Minangkabau ini yang menulis untuk Balai Pustaka. 9 dari 10 penulis Balai Pustaka itu orang Minangkabau. Barangkali Bung Adit ingat itu semua, dari Marah Rusli dengan Siti Nurbaya, Amanda Tuatmajoindo dengan segala macam tulisannya. Itu mayoritas adalah orang Minangkabau yang menyumbang untuk sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, dan di sanalah bahasa Indonesia berkembang luar biasa. Sebagian besarnya disumbangkan dari kosakata Minangkabau. Jadi ada dua masa ketika bahasa Minangkabau itu menyusup dan
menyebar menjadi bahagian bahasa Indonesia. Banyak sekali kosakata Melayu dan kosakata bahasa Minangkabau yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Mungkin ada yang tertinggal dari pertanyaan Bu Mel, saya kurang rapih tadi menjawabnya. Iya, baik kan. Sepertinya ini ada yang mau gabung lagi, Mak, di WA kita, di GSM kita. Sepertinya ini di ujung-ujung waktu kita masih bisa lah ya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu. wabarakatuh. Iya, dengan siapa, Bu? Di mana? Ibu Sulastri dari Tabing. Nah, Ibu Sulastri, Bu ya. Ya, saya sebenarnya udah lama juga menyimak yang dipandu oleh Bung Adit dengan Madatu ini ya. Iya, iya. Karena saya juga mengapresiasi sebagai orang Minang, tentu saja sangat mengapresiasi juga kegiatan ini. Cuma yang saya lihat ya, kalau orang Minang dulu tuh alun takile ala takalam gitu ya. Iya, betul. Tapi tadi dikatakan Mbak Datuk bahwa pemilihan pemimpin di Minang itu memiliki kriteria yang sangat banyak ya. Arif dalam segala hal, juga dalam pemilihan bahasa dan tutur kata. Tapi saya lihat hari ini yang menjadi datuk di Minang itu adalah orang-orang sukses di luar dan itu diangkat menjadi datuk di Nagari yang tidak memahami budaya Minang itu sendiri. Itu bagaimana tuh Mbak Datuk? Terima kasih tanggapannya Mbak Datuk. Assalamualaikum. Bung Adit, Mbak Datuk ini pernah sama menuntut ilmu kami di UNP. Terima kasih Mbak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf penyampaian. Iya, baik Bu Sulastri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini diskusi jadi Mbak ya. Iya, beliau ini senior saya di pendidikan doktoral di Universitas Negeri Padang, Ibu Sulastri. Terima kasih Bu Sulastri atas tanggapannya. Kapan-kapan apa ya, kalau boleh juga nih Bu Sulastri memang ke studio ya Mak Tuanku ya, gabung gitu. Iya, iya. Beliau juga dari bidang bahasa. Beliau sangat memahami bahasa dan budaya. Iya. Baik. Silakan Mak Tuanku. Ini sebuah tanggapan menarik. Ini pertanyaan yang pertama tentang adun takile takalam sebagai kemampuan masyarakat adat di masa lalu. Iya. Itulah intinya keterampilan melatih raso jopareso itu, maka dia sampai kepada keterampilan atau keahlian memahami apa yang akan diucapkan orang, apa yang akan disampaikan orang. Bahkan orang belum bicara pun dia sudah tahu maksudnya. Adun takile takalam lah tarang bulan 30, adun takile paham lah tentu asa tempat tumbuh. Takile ikan dalam air lah tentu jantan batinonya. Artinya baru satu kata terucap oleh orang, dia sudah paham ujungnya orang ini akan menyatakan persetujuan, ujungnya orang akan menolaknya, atau ujungnya orang ini akan marah, dan seterusnya. Itu memang kemampuan atau keterampilan yang dilatih untuk memahami sikap, ucapan, perilaku orang dalam berkomunikasi di Minangkabau. Bahkan hanya dengan sebuah gerak saja, dia sudah tahu apa ujungnya, kira-kira begitu. Ya, seorang penghulu yang sudah mumpuni biasanya datang kemenakannya, dia sudah tahu apa yang akan disampaikan kemenakannya dari cara dia melangkah saja. Begitu. Bagaimana langkah kemenakannya ketika mendekati dia, menghadap dia, dia sudah tahu isi yang akan disampaikan oleh kemenakan ini. Karena memang langkah orang senang dengan orang galau beda ya, Pak ya? Oh iya, iya. Nah itu yang dikatakan adun takile takalam itu. Benar. Dan itu memang harus dilatih.
Latih. Makrifatnya harus sampai setinggi itu. Dia harus paham betul apa yang ada dalam raut muka seseorang, dalam setiap gerak-gerik seseorang. Dan ini bahkan sampai ini ya, Mak ya, ketika ada tamu di Minang, di Minang ini, ketika kita tawarkan, makanlah dulu, oh enggak malah kenyang, padahal ini lagi lapar ya. Iya, iya. Ini si tuan rumah harus bisa peka ini ya, Mak ya. Iya, dan itu harus dipahami sedalam-dalamnya. Ini basa-basi atau dia memang sudah makan, dan seterusnya. Ya, seorang penghulu, seorang mama menghadapi kemenakan itu memang harus sampai ke dalam yang paling jauh dari hati kemenakan itu dia pahami. Tanpa banyak berkata-kata dia sudah harus tahu apa yang diucapkan kemenakan itu, yang alun berkira ila kalam. Baik. Ya, kemudian tentang apa kata Bu Lastri yang kedua tentang menurunnya. Ya mungkin berubah, bukan menurun ya. Berubahnya kualitas pemilihan penghulu. Penghulu ya. Ya, pemilihan penghulu. Penghulu itu ada SOP-nya dalam memilih. SOP yang paling dasar itu yang mungkin dan patut. Jadi mungkinnya tuh, patutnya tuh. Nah, begitu. Itu yang rundingan dalam kaum ketika akan memberi gelar penghulu. Tapi SOP yang lain yang jarang dilakukan adalah bahwa penghulu itu adalah calon pemimpin yang dikader, tidak ujuk-ujuk kata orang seberang, tidak tiba-tiba. Ada SOP proses pengkaderan penghulu. Nah, penghulu itu dia kalau dalam struktur kaum ada panungkeknya, ada calon penggantinya, dan panungkek itu tidak satu lapis, bisa 3-4 lapis. Jadi kemenakan yang masih muda itu dilatih atau dididik untuk jadi calon pemimpin pengganti calon pengganti penghulu yang ada. Ada tungkeknya. Penghulu itu ada tungkeknya, tuanku itu ada tungkeknya. Siapa yang akan menggantikan kalau dia sudah tidak ada nanti. Nah, itu ada SOP-nya. Nah, ketika zaman berubah, musim berganti, nah sekarang mungkin dan patut saja yang dipikirkan. Oh, mungkinlah situ saja dia hartanya sudah banyak, kekayaannya sudah melimpah, dia sajalah, dan dia patut jadi pemimpin kita. Sementara kaderisasi tidak berlangsung. Dia belum pernah diajari adat, dia belum pernah diajak berunding di kaum, berunding di kampung, di nagari, apalagi dibawa ke balai adat. Tiba-tiba dia menjadi penghulu. Ini karena perubahan zaman hanya bersandarkan mungkin dan patut. Patut cuma nyolah jadi profesor, tangkek jadi datuk. Sementara dia belum pernah mengkaji adat di surau atau di balai. Barangkali ini keluhan dari Bu Sulastri ini untuk para beliau-beliau yang sudah menyandang gelar penghulu. Mari kita sama-sama kembali ke SOP, atau yang sudah terlanjur mari kita kembali mendalami adat. Barangkali begitu saja, Bung Adit. Iya, betul. Karena ya bagaimanapun memang perubahan demi perubahan itu akan membawa perubahan yang lain juga nih, Pak ya. Sepertinya seperti itu ya. Tapi ya kita tidak ingin perubahan-perubahan itu akhirnya justru merubah segala dasar yang ada, dan tidak ingin ya, Pak ya. Apalagi ketika penghulu tidak paham dengan adat, nah itu udah jauh sekali nih apanya, Mak ya, penyimpangan SOP-nya gitu ya. Ya mungkin. Baik, Mak Tangku, banyak hal yang masih ingin kita perbincangkan tentang bahasa Minang ini, namun ya waktu jauh batas kita, Mak, dan saya yakin juga pendengar kita ini masih banyak yang belum puas ini barangkali dengan pertanyaan selama ini ya. Tapi insya Allah dalam waktu kita coba sambung lagi perbincang kita di KRFM lokal ini. Baik, Mak, sebelum mengakhiri ada baiknya Mak sampaikan simpulan tentang topik kita ini, bahasa Minang sebagai penopang kuda Minangkabau. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi bahasa Minang itu mungkin salah satu bahasa yang terumit, yang dinyatakan demokratis, tapi dia juga membuat masyarakat Minang harus sungguh-sungguh mendalami bahasanya. Kenapa?
Dalam bahasa Minang itu satu kata maknanya bisa berlapis-lapis banyak sekali, dan di sana ditanamkan kemampuan untuk memahami sesuatu yang tersirat, sesuatu yang tersurat, makna konotatif, majas, dan kiasan. Nah, barangkali kekayaan itu kemungkinan besar sudah banyak yang ditinggalkan dan perlu dilatih ulang. Kemudian karena bahasa Minang sudah sebagian besar menjadi bagian bahasa Indonesia, tidak ada salahnya bahwa bahasa Minang kembali diajarkan di sekolah seperti usul beberapa pendengar kita tadi. Ya, bahasa Minang barangkali bisa menjadi salah satu cara kita mendalami adat Minangkabau atau budaya Minangkabau, karena dia satu unsur yang masih ada dan masih berkembang dalam masyarakat. Itu saja, Bung Adit. Ya, baik, Mak. Baik, Mak Tangguh, terima kasih, Mak, untuk paparannya pagi hari ini. Mudah-mudahan akan semakin membuka cakrawala kita tentang bahasa Minang. Jadi bahasa Minang ternyata bukan hanya bahasa sebagai media penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikannya, tapi ternyata di sana juga tersimpan ajaran-ajaran Minangkabau, tersimpan nilai-nilai kearifan Minangkabau, maka dikatakan sebagai penopang kebudayaan Minangkabau. Dan mudah-mudahan ini memicu semangat kita untuk lebih mendekati bahasa Minang, dan kalau bisa kita merevitalisasinya lah dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuanku ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Mak Tuanku, terima kasih lagi, Mak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Mak. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan selamat bertugas di hari ini, Mak. Baik, pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Bu Mel dan juga Ibu Sulastri. Mudah-mudahan semakin menambah kesenangan kita nanti untuk menelusuri, memahami dan mengapresiasi kearifan-kearifan lokal yang ada di Minangkabau ini. Akhirnya saya Hatwarman bersama Mak Tuanku mohon pamit dari ruangan Anda. Terima kasih dan mohon maaf ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.